Henshin! Di episode 37 kemarin akhirnya kita bisa melihat aksi dari Kamen Rider Geats Boost Mark III. Jadi episode realnya itu memang tayang di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 kemarin. Nah, langsung tuh malamnya langsung rilis juga nih katalog mainannya dan kita jadi udah bisa tahu sistematis lengkapnya seperti apa dari situ sebelum nanti True Final Form dari Kamen Rider Geats yaitu Geats 9 keluar di episode 38 ya. Setelah banyaknya sketch, perkiraan dan juga diskusi, mari kita langsung aja bahas dan lihat versi yang sudah sangat jelasnya di sini. Tentunya diskusi ini juga jadi pengawal sebelum debut Geats 9 nanti pastinya ya. Yuk langsung aja kita bahas nih. Pertama tentu dari yang paling utama dulu. Jadi ini dia DX Boost Mark 9 Race Buckle. Nama buckle-nya memang Boost Mark 9, tapi ketika dimasukkan pertama kali, Geats jadinya itu jadi Boost Mark III dulu. Setelah naik fase, jadinya itu Geats 9. Gak ada Boost Mark-nya ya. Dan untuk asal-usul terciptanya item ini ya, Ana masih menunggu penjelasan lebih detailnya atau hanya dijelaskan lewat satu kata aja nih ya, yaitu keajaiban. Dimana di episode 37 kemarin, buckle ini tuh muncul secara ajaib ketika amarah Aceng itu memuncak ya, melihat ibunya si Mitsume, aka Dewi Pencipta yang sudah berbentuk patung mulai hancur seiring dengan berjalannya Grand End ya. Jadi ini dia teman-teman DX Boost Mark 9 Race Buckle. Bakalan dirilis pada tanggal 3 Juni 2023 dengan harga 5.720 yen. Dari tanggal rilis bakalan langsung rilis minggu ini di Jepang. Jadi ini tanggal rilis Jepang sekali lagi ya. Dan ini tanggal rilisnya sehari sebelum episode 38 Geats itu tayang. Sebelum debutnya Geats 9. Soal strategi perilisan H-1 seperti ini nggak usah dipertanyakan lagi ya. Dari dulu Bandai itu memang seperti itu. Dan harganya menurut Ana cukup mahal loh ya. Jadi harga normal di Jepang mengaca sama yen Jepang sekarang aja, kalian tinggal cari di Google, dikonversikan aja. Kalau nggak salah sekarang berapa? 106 atau paling tinggi mungkin 110 ya. Yen Jepang sekarang aja itu harganya kalau dirupiahkan ya, ini ya dari Jepangnya itu 600 ribuan. Gimana masuk Indo ya? Belum gorengan-gorengan dengan notabene item Final Form nih. Bisa berapa ya? 800 ribuan mungkin ya. Jangan-jangan bisa sampai sejuta lagi. Buset, harganya itu udah bisa beli belt baru kalian ya. Aduh, itu horor banget ya untuk harganya. Dan ini dia teman-teman untuk box artnya. Sama kayak beberapa race buckle yang sudah pernah rilis sebelumnya. Persegi panjang, ada lipatan dan color chart ngikutin buckle dan juga foamnya. Merah dan putih ya, paskibra ya. Terus juga ada foam Geats 9 yang bisa kita lihat dan bentuk buckle-nya ketika si Geats ini tuh sudah jadi Geats 9 ya. Gak cuman foto dari katalog mainannya saja, tapi Bandai ngasih gambar real untuk si versi DX-nya ini dan bisa kita lihat juga sistematisnya. Tapi untuk sistematis lengkapnya sih ya tetap dikasih lihatnya itu di versi katalog mainannya ya. Pertama, dari bentuk defaultnya yang sepertinya itu bakalan gendut ya. Ketika langsung dimasukkan dan dilanjut dengan gimmick bagian gasnya itu digerung seperti boost buckle pada umumnya teman-teman yang sebelum-sebelumnya seperti itu, kita akan langsung berubah menjadi Boost Mark III. Dan untuk soundnya nanti bakalan kita dengar lebih jelas kalau Ana review DX-nya ya. Berbeda nih dengan Boost Race Buckle ataupun Boost Mark II Race Buckle. Jadi di sini sepertinya buckle ini tuh bakalan punya sound tersendiri atau elektroniknya. Terlihat dari lubang speaker yang terpampang jelas di depan buckle-nya ini ya. Tapi prediksi Ana baru keluar ketika udah berubah jadi Geats 9 ini keluarnya ya. Jadi ketika jadi Boost Mark III, suaranya itu ya dari Desire Driver gitu ya. Karena pada dasarnya Desire Driver itu udah punya kayak kode bacaan gitu untuk mengeluarkan suara Boost Mark III. Nah, kalau Ana salah di sini koreksi aja ya. Suara juga simple teman-teman ya. Set Boost Mark III, ready, fight. Udah gitu aja ya. Seperti yang kalian dengar di akhir episode 37 kemarin. Proses selanjutnya yang tentu menarik di sini ya dan jadi highlight pembahasan kita. Jadi kita naik fase dan bersiap menjadi Geats 9. Jadi ternyata Race Buckle 1 ini tuh bisa dipotek atau dicopot menjadi dua bagian ya. Jadi dua bagian ini Ana jelaskan jadi bagian putih dan bagian merah ya, biar nggak bingung. Jadi untuk jadi Geats 9 ketika dipotek, nanti buckle putih itu akan mengeluarkan suara Mark 9. Dilanjut bagian putih itu dimasukkan ke bagian kiri Desire Driver dan akan mengeluarkan suara Set Ignition. Bagian merah lalu dimasukkan ke bagian kanannya si Desire Driver dan mungkin di sini Ana ada ralat, mungkin ya. Jadi ketika buckle putih dimasukkan akan mengeluarkan suara Mark 9,
Pas bakal merah lanjut dimasukkan, akan mengeluarkan suara set ignition, suara susulannya. Lebih enak kayak gitu nggak sih, gitu ya? Jadi bakal putih suara, bakal merah suara, teman-teman ya. Berasa aneh gitu kalau yang merah dimasukin kayak nggak ada suara aktivasinya gitu ya. Jadi kita belum beres, teman-teman. Ketika bakal putih dan merah sudah dimasukkan ke dua sisi di side driver, gimmick selanjutnya adalah revolve on. Jadi ketika revolve on, bagian ekor rubah yang ada di bakal merah akan terbuka ke arah jam 1. Dan juga bakalan ada muka rubah yang terbuka dan menutupi bagian core ID-nya yang terbalik. Karena kan udah di revolve on ya. Jadi gimmick revolve on ya untuk ini teman-teman ya. Untuk ngebuka dua bagian ini. Dan juga merubah posisi kaki rubah atau paw rubahnya menjadi ke bawah ya, dari di atas ya. Udah deh gitu aja ya. Ternyata cukup simple ya. Jadi kemarin banyak yang bingung ya. Dan untuk soundnya yang Ana suka sih di sini masih simple ya, nggak banyak bacotan ya. Walaupun ini notabene adalah final form. Jadi bakalan ada suara Dynamite Boost Gits 9 Ready Fight. That's it teman-teman. Dan kalau komentarin lagi soal bentuk beltnya, karena kita udah bisa lihat jelas sekarang, ini keren sih menurut Ana ya. Jadi konsepnya keren dan gak bosan-bosan Ana bilang kalau ini tuh jadi berasa belt baru ya. Oke, sampai sini mungkin udah pada paham kali ya sama sistematis dari Boost Mark 9 Race Buckle ya. Tapi sekali lagi kalau Ana masih ada kesalahan ya silahkan dikoreksi, oke? Dan lanjut teman-teman untuk finishingnya. Dari Boost Mark 3 ya simple banget. Jadi udah handsin tadi ya, tinggal digerung lagi aja untuk bagian gasnya. Dan bakalan keluar suara Boost Grand Strike. Nothing special lah ya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Semuanya juga kayak gitu ya si Boost ya. Tapi kalau di film mungkin bakalan powerful banget finishingnya ya. Kalau untuk soal nama ya sama-sama aja gitu ya. Sedangkan untuk Gits 9 nih sama juga, digerung aja bagian gas yang sama. Nanti bakalan keluar suara Dynamite Boost Time ya. Nah berarti ini bakalan ada standby-nya dulu nih ketika udah Dynamite Boost Time ya. Barulah mungkin gimmick selanjutnya digerung lagi dan nama finishingnya itu jadi Boost 9 Victory gitu. Jadi kita lihat light yang keluar dari desain drivernya juga masih ada di sini ya. Jadi bakalan bisa terlihat dari rongga-rongga ataupun lobang yang ada di buckle satu ini. Nah ini keren juga gitu ya. Jadi nggak gitu aja gitu ya. Jadi masih ada bagian lightnya di sini ya untuk mempercantik si visual dari belt ini gitu. Dan tradisi item final form untuk versi DX-nya, apakah bakalan ada suara-suara atau catchphrase yang sering diucapkan oleh si karakternya? Harusnya ada atuh Bandai ya. Koko Karaga highlight tuh dah. Harusnya ada dong itu ya. Walaupun Spider-Phone juga punya suara-suara sumuri sama si Aceng ya. Jadi ya harusnya si item final form harus ada ya. Meneruskan tradisi ya. Ultimate Revice kemarin ada ya. Terus juga si Tomang kemarin juga ada kan di Hawken Cross Saber ya. Terus Zero Two juga ada suara si Arutot ya. Harus ada musinya ya untuk si Boost Mark 9 ini ya. Oke guys, itu dia untuk Boost Mark 9 Race Buckle. Gimana menurut kalian? Jadi boleh kalian komentarin lagi sistematisnya. Karena memang itu dia topik pembahasan utama kita. Boleh juga komentar soal desainnya, suka apa enggak untuk versi DX-nya. Apakah nanti kalian beli apa enggak juga? Ya silakan kalian komentar di bawah ya. Lanjut, Foam Gits 9 juga nanti akan mendapatkan senjata baru. Kemarin udah sempat Ana bahas ya pas bahas Ken Terebikun-nya. Dan sekarang bakalan dikeluarkan juga versi DX-nya oleh si Bandai. Sama kayak tadi, pembahasan soal senjatanya ini kita bahas dari katalog toys-nya ya. Karena sudah sangat jelas banget bisa kita lihat di sini. Apakah bakalan sama kayak senjata-senjata sebelumnya atau ada fitur yang menarik nih yang bikin dia itu beda? Jadi langsung aja mari kita bahas. Jadi ini dia DX Gits Basta QB9 ya, dan akan dirilis itu pada tanggal 3 Juni 2023 sama kayak Boost Mark 9 Race Buckle tadi ya, dengan harga 5.500 yen. Parah bener ya, pada horor ini harganya ya. Dan ini dia teman-teman untuk box artnya, kotak ya, nggak ada lipetannya dan color chartnya lebih ke hitam dan merah ya. Beda sama tadi tuh kalau race buckle-nya kan lebih ke putih dan merah ya, pas kibra banget ya. Jadi ada Gits Basta QB9-nya yang bisa diubah jadi dua mode dan tentu form dari si Gits 9 ya. Nah kalian lihat sendiri deh ini ya, dan bener ternyata ya bagian bawahnya itu sangat terlihat banget ngambil dari Magnum Shooter 40X. Tapi di repaint dengan warna putih dan merah mengikuti foamnya si Gits 9. Ditambah juga ada bagian atasnya atau bagian pedangnya. Bahkan banyak yang berkomentar kalau bagian atasnya itu tuh ngambil juga dari senjata si Kamen Rider Slash Onjuken Suzune ya. Menurut Ana sih nggak terlalu sih, nggak ngambil dari situ ya. Emang kebetulan mirip aja gitu bentuknya ya. Kalau bahas lagi detailnya, berhubung kita udah bisa lihat versi jelasnya sekarang,
Ana sih masih konsisten ya dengan pendapat Ana kemarin kalau Ana ini tuh kurang impress sama senjata satu ini. Apalagi bagian ngambil dari Magnum Shooter-nya itu enggak banget menurut Ana ya. Itu bagian paling enggak banget menurut Ana. Padahal senjata Gits sebelumnya tuh keren-keren loh ya yang sebelum-sebelumnya ya. Apalagi Rising Sword ya yang di comment formnya si Gits ataupun si Tycoon. Itu Ana suka banget asli ya. Apalagi ini senjata untuk sebuah final form gitu notabene ya. Ayolah Toei ya, you can do better than this lah. Yang Ana suka paling ya di bagian blade-nya ya, ada semacam detail mekanik yang warnanya gunmetal itu. Jadi ini tuh matching sama bagian rongga yang ada di dadanya si Gits 9 yang Anda bilang itu kayak Commander Axel ataupun kayak Gundam F91 ya. Jadi ya oke lah bagian ini ya, masih bisa ditolerir dan ada lah gitu yang bikin Ana suka gitu sama senjata ini. Jadi yes, senjata ini tuh bisa diubah menjadi dua mode, yaitu Blade Mode dan juga Railgun Mode ya. Jadi gimmick juga udah kebaca banget untuk ganti mode ya, cuman tinggal lipet-lipet aja teman-teman ya. Nanti akan ada suara setiap diganti mode, kayak Magnum Shooter kan ada rifle, handgun gitu ya. Jadi ini suaranya itu blade sama railgun gitu. Terus juga ada pelatuk yang gimmicknya itu ditarik gitu ya di bagian belakang pistolnya ini atau senjatanya ini. Jadi di dua mode ini jika diaktifasi akan mengeluarkan suara yang sama. Boost Charge, pencet triggernya jadilah Boost Tactical Victory ya. Kalau di Magnum Shooter itu kan Bullet Charge gitu ya. Paling nanti yang menambah variasi cuman di bagian LED ya, di bagian barrel pistolnya itu ya, yang bakalan muncul warna yang bermacam-macam. Jadi kalau di Magnum Shooter itu ketika kita masukin race buckle yang bermacam-macam, nanti dia itu LED-nya bakal ngikutin warna si race buckle-nya gitu ya. Kayak misalkan kita masukin hammer race buckle, nanti warna LED di barrelnya itu jadinya pink, kayak gitu kira-kira ya. Paling spesialnya paling ini teman-teman, Gits Basta QB9 punya slot seperti di Magnum Shooter untuk bisa dimasukkan berbagai macam race buckle. Yang jadi highlight tentu memasukkan Boost Mark 9 Race Buckle, nanti itu bakalan keluar suara Dynamite Booster. Lanjut keluar suara Mark 9, ini kayaknya dari buckle-nya ya, keluar suaranya ya. Baru keluar suara finishing terkuatnya ketika mengkombinasikan dua item ini, yaitu Boost Tactical Impact ya. Sama aja kayak Magnum Buckle dimasukin ke Magnum Shooter, mirip-mirip kayak begini ya. Yes, berarti dia itu bisa dimasukkan dengan berbagai macam Race Buckle yang bermacam-macam juga. Sampai yang kacangan juga bisa, sampai yang Legend Rider juga bisa. Nah, kalau dari kalian gimana pendapatnya soal senjata ini? Sistematisnya juga boleh kalau kalian mau bahas lagi ya, atau ada komentar kalau gimmick senjata ini tuh bisa lebih baik lagi atau gimana gitu. Ya silakan kalian langsung aja komentar di bawah ya. Jadi gimana nih strategi Ana buat nanti beli di X-nya? Nah, pastinya kalian semua udah sangat-sangat tahu kalau Ana itu suka banget yang set ya. Udah semuanya satu set. Ini takutnya ya malah keluar lagi yang versi setnya. Jadi buckle dan senjata itu akan dijadikan satu set di dalam dus atau box yang sama ya. Tentu ya kalau misalkan seperti itu tentu box artnya juga bakalan lebih keren kalau yang set ya. Ana belum tahu, tapi kalau dijadikan satu set ya udahlah, biar gimana ya, biar menaikkan niat gitu ya. Menaikkan niat Ana tuh untuk ambil senjatanya juga walau Ana tuh kurang impress ya. Kalau buckle-nya sih ya jelas oke punya lah. Kita tunggu aja lah ya apakah bakalan keluar juga setnya atau enggak ya. Kalau misalkan udah ada pengumumannya seperti ini sih mestinya sih ya nggak ada sih teman-teman ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba juga ada kejutan ya. Dan Ana jamin ya nanti sebelum tanggal rilisnya yang hari Sabtu itu ya, dan juga sebelum debutnya apalagi yang di hari Minggu, nanti channel Bandai Mania pasti udah nge-review dua item ini ya. Lihat aja, nanti liatin ya. Mungkin hari Jumatnya mereka review ya, Kamis 1 Jumat lah mereka review, atau mungkin besok mungkin ya. Kamis 1 Jumat mereka review, terus juga Sabtu ya rilis di X-nya, dan Minggu debutnya. Itu strategi yang udah sangat-sangat terbaca ya. Tapi ya memang seperti itu terus mereka ya. So itu dia guys pembahasannya. Jadi asik kan ya. Jadi kita cuma bahas 2 item dari Gits 9 ini, tapi bisa jadi satu pembahasan yang padat. Kita bahas lengkap soal sistematisnya. Lumayan lah buat mengawal sebelum debutnya nanti ya. Jadi udah nonton bahas-bahas episode 37 kemarin, lanjut nonton yang ini, baru nanti siap dinikmati deh debutnya di episode 38. Ana pengennya ya tentu bahas cepet, tapi nggak janji ya, sesuai yang Ana bilang di akhir video kemarin. Karena kemarin ya udah bilang juga bakalan ada nobar se-Bandung dulu buat movie Battle Royale. Jadi tetap ditunggu dengan sabar, Ana janji bakalan bahas semaksimal mungkin seperti pembahasan semua Final Form sebelumnya ya. Jadi thank you banget teman-teman buat kesabaran dan juga supportnya ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys, bye-bye.